Ini adalah hasil dan pembahasan dari uji validitas dan reliabilitas dari skripsi yang saya baca. Yang pertama adalah uji instrumen data. Yang pertama yaitu validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dipergunakan untuk mengukur apa yang diukur. Adapun caranya adalah dengan cara mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total individu. Pengujian dan validitas dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS for Windows versi 17.0. Dalam penelitian ini, pengujian validitas hanya dilakukan terhadap 20 responden. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai R hitung dalam kurung correlated item dikurang total correlation yang lebih besar dari R tabel sebesar 0,378 untuk div-nya sama dengan 20 kurang 2 sama dengan 18. Delta A-nya adalah 0,05, maka item atau pertanyaan tersebut valid atau sebaliknya. Sedangkan untuk uji validitas kuesioner variabel metode penelitian berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel metode pelatihan dengan item pertanyaan adalah sebagai berikut seperti tabel berikut yang diolah dari data primer. Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel metode pelatihan memiliki status valid karena nilai R hitung correlated item total correlation R tabel 0,378. Uji validitas kuesioner variabel materi seperti tabel di bawah ini, seperti tabel ini. Pembahasannya berdasarkan tabel ini, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel materi pelatihan memiliki status valid karena nilai R hitung sama dengan correlated item kurang total correlation lebih besar dari R tabel sebesar 0,378. Selanjutnya, uji validitas kuesioner variabel trainer pelatihan. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas variabel trainer pelatihan dengan 6 item pertanyaan sebagai berikut yang diolah dari data primer. Pembahasannya berdasarkan tabel tadi, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel trainer memiliki status valid juga karena nilai R itu dalam kurung correlated item dikurang total correlation lebih besar dari R tabel sebesar 0,378. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pertanyaan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan metode belah dua atau split halt dengan mengkorelasikan total skor ganjil lawan genap. Selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus alpha Cronbach. Penghitungan dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. Adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel hasilnya disajikan seperti tabel ini. Yang diperoleh dari data primer yang telah diolah. Pembahasannya, uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliable atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi, hasil koefisien reliabilitas instrumen metode pelatihan adalah sebesar LL sama dengan 0,929. Instrumen materi pelatihan adalah sebesar LL 0,47. Trainer pelatihan adalah sebesar 0,907. Ternyata memiliki nilai alpha Cronbach lebih besar dari 0,600. Yang berarti ketiga instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Penyajian data dalam uji reliabilitas ini sebagai berikut. Identitas responden.
Responden dalam penelitian ini adalah peserta pelatihan pada UPT BLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Sampel dalam penelitian ini yaitu 82 responden. Adapun klasternya pendidikan terakhir dan masa kerja responden dapat dilihat pada tabel berikut. Dan pembahasannya berdasarkan tabel di atas. Hasil kuesioner yang disebarkan pada 82 responden yaitu peserta pelatihan di UPT PLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Diketahui sebagian besar responden mempunyai pendidikan SMP sederajat sebanyak 33 responden sebesar 40,2%, sedangkan yang SMA sebanyak 49 responden sebanyak 59,8%. Pengelompokan ini berdasarkan pendidikan, sedangkan kelompokan yang kedua berdasarkan usia, seperti tabel ini yang didapat dari data primer yang telah diolah. Pembahasannya berdasarkan tabel tadi. Hasil kuesioner yang disebarkan pada 20 responden yaitu peserta pelatihan di UPT PBLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Diketahui sebagian besar responden mempunyai usia lebih dari 16-18 tahun sebanyak 9 responden atau sebesar 11,0%, sedangkan 19 tahun sampai 12 tahun sebanyak 23 responden sebesar 28%, sedangkan untuk 22 tahun sampai 24 tahun sebanyak 23 orang sebanyak 28 responden atau 28%, dan usia 25 tahun ke atas sebanyak 27 responden yang mempunyai persentase 32,9%. Dan selanjutnya adalah tanggapan responden terhadap variabel metode pelatihan. Adapun jawaban responden terhadap variabel metode pelatihan dapat dilihat dari tabel tersebut. Tabel ini. Pembahasannya berdasarkan tabel ini, skor rata-rata menunjukkan angka 4,01 pada butir keempat. Dari pertanyaan metode pelatihan terdapat 3 responden yang sangat tidak setuju dengan kesesuaian waktu dengan peserta pelatihan karena mungkin mereka menganggap jam pelaksanaan seperti jam pendidikan formal. Hal ini dilakukan untuk membekali para peserta dengan lebih banyak lagi, sehingga dibutuhkan kedisiplinan waktu yang ada di UPT BLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Selanjutnya adalah variabel materi pelatihan. Adapun tanggapan peserta pelatihan terhadap materi pelatihan pada UPT BLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel ini. Pembahasannya adalah skor rata-rata menunjukkan angka 3,75 pada butir ketiga. Dan pertanyaan materi pelatihan terdapat 4 responden yang sangat tidak setuju dengan pertanyaan bahwa efektivitas sasaran yang menjadi tolak ukur tercapainya suatu program pelatihan. Hal ini dilakukan agar para peserta pelatihan tidak merasa jenuh karena pelatihan ini lebih mengedepankan praktek nyata dan juga untuk menjaring peserta pelatihan untuk periode berikutnya di UPT BLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Variabel selanjutnya itu variabel trainer pelatihan. Adapun tanggapan peserta pelatihan trainer pelatihan pada UPT BLK Dinas Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel ini. Berdasarkan tabel ini dapat di pembahasannya adalah skor rata-rata menunjukkan angka 3,88 pada butir keempat dari trainer penelitian. Terdapat 3 responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa humanis dalam kegiatan pelatihan karena di samping menguasai praktek juga memberikan pendidikan karakter
perilaku yang baik pada saat pelatihan UPT BLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Yang selanjutnya adalah efektivitas penelatihan. Adapun tanggapan peserta pelatihan terhadap efektivitas otomotif pada UPT BLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel bawah ini. Pembahasannya, berdasarkan tabel 4.010 tadi, skor rata-rata menunjukkan angka 3,94. Hal ini menunjukkan sebagian besar hasil menyelesaikan pelatihan otomotif UPT BLK Dinas Tenaga Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Kudus. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data pertama adalah analisis deskriptif statistik, yaitu data metode pelatihan sebagai X1-nya. Data dari penelitian untuk variabel bebas pertama, yaitu metode pelatihan X1 yang dijaring oleh penyebaran kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 4 butir instrumen dengan skor teoretik antara 4 sampai 20. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 5 sampai dengan skor tinggi 20 dengan skor total 1316 rata-rata yaitu 16,5. Dari tabulasi data terus dapat menentukan luas penyebaran nilai merujuk pendapat dan studi jurnal. Tabelnya sebagai berikut dan rumusnya. Pembahasannya, dari tabel di atas, distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas variabel seleksi menunjukkan bahwa responden yang menyatakan penilaian sekali terdapat 3 responden 3,66%, terdapat 2 responden sebanyak 2,44% menyatakan dengan penilaian rendah, 3 responden sebanyak 3,66% menyatakan dengan penilaian cukup, 15 responden 18,29% menyatakan dengan penilaian tinggi, dan 59 responden sebanyak 71,95% yang menyatakan dengan penilaian sangat tinggi. Dan kedua adalah data materi pelatihan sebagai S2-nya. Data dari hasil penelitian untuk variabel bebas keduanya, yaitu materi pelatihan S2 yang dijaring oleh penyebaran kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 4 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala 5 option, mempunyai skor teoretik antara 4 sampai 20. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 4 sampai skor tertinggi 20 dengan skor total 1229, rata-ratanya 14,99. Butir soal terdiri 4, maka total skor terendah 4, skor tertinggi 20, dan intervalnya 17,5. 17 bagi 5 sama dengan 3,4 dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan skor di atas pada variabel pelatihan pada UPT BLK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus, maka dapat ditentukan kategori tanggapan peserta pelatihan otomatis terhadap variabel materi pelatihan adalah sebagai berikut. Pembahasannya, distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas variabel pelatihan menunjukkan bahwa responden menyatakan penilaian rendah sekali, terdapat 3 responden sebanyak 3,66%, terdapat 4 responden 4,88% menyatakan dengan penilaian rendah, 2 responden sebanyak 2,44% menyatakan dengan penilaian cukup, 29 responden menyatakan 35,37% menyatakan dengan penilaian tinggi, dan 44 responden menyatakan 53,66% dengan penilaian sangat tinggi. Dan selanjutnya data trainer pelatihan. Data dari hasil penelitian untuk variabel bebas ketiga, yaitu trainer pelatihan yang dijaring melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 4 butir instrumen dengan menggunakan skala pilihan jawaban skala 5. Pasien mempunyai skor teoretik 4 sampai dengan 20, sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 5 sampai dari skor tertinggi 20 dengan skor total yaitu 127,3, rata-rata dengan 15,52. Dan inilah tabelnya. Ada pembahasannya.
Distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas variabel kemampuan sikap mandiri menunjukkan bahwa responden yang menyatakan penilaian rendah sekali terdapat 3 responden sebanyak 3,66%. Terdapat 3 responden 3,6% menyatakan dengan penilaian rendah. 2 responden sebanyak 2,44% menyatakan dengan cukup. Menyatakan dengan penilaian tinggi dengan 52 responden sebanyak 63,41% yang menyatakan dengan penilaian sangat tinggi. Dan terakhir adalah data efektivitas pelatihan. Data efektivitas pelatihan dari data hasil penelitian variabel terikat, yaitu efektivitas pelatihan Y yang dijaring melalui penyebaran kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 butir dan instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala 5 efisien. Mempunyai skor teoretik antara 3 sampai 15, sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 3 sampai dengan skor tertinggi 15 dengan skor total yaitu 969 dengan rata-rata 11,82. Dan tabelnya seperti ini. Dan pembahasannya seperti ini. Distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas variabel kemampuan sikap mandiri menunjukkan bahwa responden yang menyatakan penilaian rendah sekali terdapat 2 responden sebanyak 2,44%, terdapat 3 responden sebanyak 3,6% menyatakan penilaian rendah, 20 responden sebanyak 24,39% menyatakan dengan penilaian cukup, 54 responden sebanyak 65,8% menyatakan dengan penilaian tinggi, dan 3 responden sebanyak 3,67% yang menyatakan dengan penilaian sangat tinggi. Dan inilah uji validitas dan reliabilitas skripsi yang saya baca. Sekian dan terima kasih.